Selamat malam Pak, saya atas nama Yohana Tiu, mahasiswi Undana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, semester 5 kelas A dengan NIM 1903030014. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan hasil review dari buku ke-8 mata kuliah metode penelitian sosial dengan judul buku Metodologi dari Aktivitas Kompleks. Yang pertama di sini kita lihat sistem aktivitas dan sosial yang kompleks. Aktivitas sebagai pekerjaan dan tindakan manusia yang bermakna sama universalnya dengan bagian dari keberadaan manusia sebagai pemenuhan kebutuhan dasar. Namun, tidak seperti yang dilihat, aktivitas kompleks cukup rumit, seperti halnya para aktor yang terlibat di dalamnya. Di dunia modern, sebagian besar output atau sebagai hasil dari aktivitas manusia dibuat di perusahaan, di organisasi, di dalam proyek, di biro perencanaan, di badan entitas negara bagian regional dan kota, dan di perusahaan transnasional dan anak perusahaannya, serta di berbagai asosiasi dan pengelompokan semua entitas dan bersama dengan semua jenis informasi dan aset teknis, sistem dan peralatan yang terkait dengannya. Semua entitas dan operasi ini mengikat beberapa gagasan mendasar. Pertama, mereka membentuk sistem yang kompleks. Kedua, mereka termasuk rakyat sebagai unsur. Ketiga, sejumlah besar bagian penyusunnya adalah buatan, artinya mereka adalah buatan manusia. Konsep STS mencakup hampir semua sistem yang digunakan dan dibuat sebagai hasil dari aktivitas manusia dan yang terdiri dari manusia. Di satu sisi, STS adalah hasil dan subjek dari aktivitas manusia. Di sisi lain, aktivitas manusia dilakukan dalam kerangka STS. Di sini STS berfungsi sebagai aktor kompleks dalam aktivitas, yaitu STS adalah aktor, subjek, dan atau sarana aktivitas kompleks. Kemudian di sini yang kita lihat adalah aktivitas organisasi dan manajemen yang kompleks. Sebagian besar sistem buatan memiliki tujuan dan oleh karena itu memerlukan organisasi dan manajemen. Tujuan berarti berorientasi pada hasil, bertujuan untuk memperoleh hasil yang diinginkan, mencapai tujuan tertentu. Sumber atau akar penyebab dari setiap hasil adalah aktivitas dengan komponen dan elemennya, dan di atas segalanya, orang-orang sebagai aktor yang terlibat dalam aktivitas, komponen terpenting dari aktivitas tersebut. Organisasi dan manajemen mempresentasikan metode untuk mempengaruhi subjek yang dikelola atau diorganisasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sejauh mata air dari hasil apapun adalah aktivitas yang sesuai, pengaruh arus diberikan pada aktivitas dan komponennya. Untuk meletakkan pokok bahasan penelitian ini, perlu untuk menganalisis kategori organisasi manajemen dan aktivitas kompleks dan mempertimbangkan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain, dan dengan kategori sistem sosioteknis. Kemudian di sini yang kita lihat kesimpulan. Kesimpulan praktis yang signifikan mengikuti dari pengamatan teoritis tentang keunggulan CA sehubungan dengan STS non-dasar dalam menganalisis, membuat, dan mengelola sistem sosioteknik. Fokusnya tidak boleh pada STS itu sendiri, tetapi pada aktivitas kompleks yang dibuat atau diperoleh untuk menerapkan STS. Artinya, jenis perusahaan sekunder, organisasi, tim proyek, perusahaan, dan bahkan lebih lagi aset produktif dan non-produktif
dalam kaitannya dengan aktivitas atau sasaran hasil yang diminta untuk mereka laksanakan harus diingat. Bahkan aktivitas yang kompleks menetapkan persyaratan untuk STS yang merupakan aktornya. Untuk banyak perusahaan modern, aktivitas adalah faktor pembentuk sistem. Bukan rahasia lagi bahwa banyak organisasi yang memfungsikan baik dulu maupun sekarang demi eksistensi diri, menjalankan, misalnya mencari bisnis untuk memberi makan karyawan, memanfaatkan peralatan, dan lain-lain. Definisi dari pengelolaan sebagai aktivitas kompleks yang memastikan dampak manajer atau aktor yang terlibat dalam CA ini pada sistem yang dikelola atau target manajemen yang dirancang untuk memastikan perilakunya mengarah pada pencapaian tujuan manajer menyoroti beberapa aspek. Yang pertama, dinyatakan bahwa ada aktor yang membuat dampak. Sistem sosioteknik adalah manajer dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dampak terhadap target pengelolaan merupakan hasil dari kegiatan STS tersebut. Dengan demikian, manajemen adalah kasus khusus dari aktivitas atau seperti dalam kerangka metodologi manajemen, manajemen adalah kasus khusus dari aktivitas praktis. Di sini kemudian yang kita lihat berikutnya adalah disiplin dan metode terkait. Subjek dari metodologi aktivitas kompleks atau pola umum organisasi dan manajemen CA dan STS terkait erat dengan pertanyaan tentang mengelola sistem organisasi dan teknis yang kompleks, yang telah lama menjadi topik penelitian. Di sini bisa kita lihat pada review dan referensi pada halaman 99. Pertama dan terutama adalah para filsuf, karena masalah ini bersifat interdisipliner dan ini diwujudkan dari upaya pertama untuk menyelesaikannya, hanya karena tidak jauh, tidak cocok, atau di era pasca diferensiasi ilmu ke dalam lingkup kepentingan salah satu monodisiplin. Kemudian di sini bisa kita lihat teori dan metodologi organisasi. Teori organisasi mengeksplorasi aspek fenomenologis atau bagaimana sistem diatur, penjelasan atau mengapa sistem ini diatur, dan normatif atau bagaimana sistem harus diatur dari sistem pengorganisasian yang sifatnya berbeda. Salah satu subjek organisasi adalah aktivitas. Metodologi berkaitan dengan studi tentang pola umum organisasi aktivitas, yaitu metodologi adalah bagian dari teori organisasi atau memeriksa aktivitas sebagai objek organisasi. Metodologi termasuk metodologi umum atau metodologi aktivitas dasar, metodologi berbagai jenis aktivitas manusia atau metodologi pribadi, hingga saat ini metodologi ilmiah, praktis, atau termasuk metodologi manajemen sebagai aktivitas praktis. Aktivitas pendidikan, seni, dan permainan. Metodologi aktivitas kompleks atau CA menggeneralisasi metodologi umum dan khusus untuk kasus aktivitas dengan struktur internal non-sepele, dengan banyak dan atau perubahan subjek dan teknologi, peran subjek aktivitas dalam konteks targetnya. Pendekatan yang diterima secara umum untuk melatih manajer adalah metode studi kasus metodologi, menggunakan deskripsi situasi ekonomi, sosial, dan bisnis yang nyata. Metode kasus diperkenalkan ke dalam praktek oleh profesor di Harvard Business School dan sekarang banyak digunakan oleh universitas di seluruh dunia. Prevalensi pendekatan berdasarkan analisis contoh konkret kasusnya membuktikan kurangnya teori manajemen yang memadai dari kelas sistem ini.
yang memiliki generalitas dan kelengkapan yang memadai. Pendekatan ini tentu saja juga terbatas pada penciptaan manajemen baru dan sistem manajemen dalam situasi baru. Demikian hasil review dari buku ke-8 mata kuliah metode penelitian sosial. Sekian dan terima kasih.